Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Perkenalkan, nama saya Putri Tahira. Saya dari kelas 2A22 NPM 11222536. Di sini saya akan menjelaskan perintah dalam SQL beserta fungsinya sebagai bentuk tugas akhir mata kuliah pengantar Teknologi Sistem Informasi Manajemen 2. Apa itu SQL? SQL merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengelola sebuah database. Dalam bahasa pemrograman SQL dibagi jenis perintah dalam 4 kategori, yaitu ada DDL, Data Definition Language, yang kedua ada Data Manipulation Language, DML, yang ketiga ada Data Control Language, DCL, dan yang keempat ada Transaction Control Language, TCL. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan sebuah kumpulan SQL yang berfungsi untuk mendefinisikan tabel atau melakukan modifikasi tabel yang menampung data pada database, di mana perintah yang ada di dalamnya adalah yang pertama ada create untuk membuat sebuah tabel baru atau sebuah constraint, store producer, index, views, dan yang lainnya. Yang kedua ada alter untuk memodifikasi objek yang sudah ada, bisa digunakan untuk menambahkan kolom baru, menambah constraint, dan mengubah tipe data. Yang ketiga itu ada drop untuk menghapus sebuah table ataupun objek tertentu dari database ataupun table. Yang keempat itu ada truncat untuk mengkosongkan isi table dalam sebuah database sehingga seluruh data dalam tiap row akan terhapus. Yang kelima ada comment untuk memberikan komentar pada data. Yang keenam ada rename untuk mengganti nama dari sebuah objek. Contoh DDL pada bank bisa dilihat pada gambar pertama. Ada create table. Perintah ini mendefinisikan tabel bernama customer dengan kolom untuk ID customer, nama, alamat, dan nomor akun. Gambar kedua menambahkan kolom email ke tabel customer. Dan gambar terakhir, tindakan ini akan menghapus tabel customer dan semua datanya. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. DML berisikan perintah SQL yang fungsinya untuk memanipulasi data dalam database. Istilah manipulasi ini merujuk pada pengambilan data dari database sesuai dengan format dan ketentuan yang dibuat oleh data analis. Beberapa perintah yang ada di dalam DML itu ada insert. Perintah ini digunakan untuk menambahkan baris atau record baru ke dalam tabel. Yang kedua ada update. Perintah ini digunakan untuk record yang ada pada suatu tabel. Yang ketiga itu ada delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris record dari suatu tabel. Dan yang terakhir ada select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari database. Yang ketiga ada DCL, Data Control Language. Tujuan dari DCL ini untuk memanipulasi hak akses user pada sebuah database. Dengan perintah ini kita bisa menentukan siapa saja orang yang mendapat mengakses database dan akses apa saja yang diberikan kepada orang tersebut. Berikut ini beberapa perintah yang ada di dalam DCL. Yang pertama ada grant. Perintah grant ini digunakan untuk seorang user akses terhadap database. Yang kedua ada revoke. Perintah ini berkebalikan dengan perintah grant, di mana revoke mencabut akses atau seseorang user terhadap database. Dan yang terakhir ada TCL, Transaction Control Language. TCL merupakan sebuah set transaksi yang digunakan oleh SQL untuk membuat sebuah urutan prosedur yang digunakan untuk melakukan perintah DML di dalamnya. Pada TCL ini kita memiliki beberapa perintah SQL seperti begin transaction. Perintah ini digunakan untuk memulai transaksi baru. Yang kedua ada commit, digunakan untuk menyimpan secara permanen sebuah perubahan yang dilakukan pada transaksi saat ini. Yang ketiga ada rollback, digunakan untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan pada transaksi saat ini. Yang keempat ada save point. Perintah ini membuat titik dalam transaksi yang nantinya dapat Anda kembalikan. Yang kelima ada set transaction. Perintah ini digunakan untuk melakukan karakteristik transaksi seperti tingkat isolasi. Contoh kasus program SQL pada sistem manajemen data mahasiswa. 1. Membuat tabel data mahasiswa dengan DDL, Data Definition Language. Ada create table mahasiswa, name, voucher 10, primary key, nama,
Fasyar 50, jurusan Fasyar IPK Float. Yang kedua ada menambahkan data mahasiswa dengan DML, Data Manipulation Language. Insert info mahasiswa, nama, NIM, jurusan, IPK, value. Habis itu yang ketiga ada menampilkan data mahasiswa dengan DML, Data Manipulation Language. Select from mahasiswa. Ini ada hasil, tabel hasilnya ada NIM, nama, jurusan, IPK. Dan yang terakhir, menghitung rata-rata IPK mahasiswa berdasarkan data yang ada dengan DML, Data Manipulation Language. Hasil rata-rata IPK-nya 3,7. Select average IPK S rata underscore IPK from mahasiswa. Sekian presentasi saya mengenai perintah SQL beserta fungsinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.